wabarakatuh. Selamat datang di channel PKN TV, TV edukasi untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hakikat demokrasi. Jadi untuk memahami hakikat demokrasi harus memahami 3 submateri agar kita punya pengertian terkait demokrasi yang baik dan betul. Yang pertama adalah pengertian demokrasi, yang kedua adalah klasifikasi demokrasi, dan yang ketiga adalah prinsip demokrasi. Dengan memahami 3 hal itu, maka kita bisa memahami hakikat demokrasi dengan baik. Untuk pembahasan selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, untuk memahami hakikat demokrasi, maka terlebih dahulu kita harus memahami pengertian demokrasi itu sendiri. Nah, kali ini saya akan mengambil pandangan dari Abraham Lincoln terkait definisi pengertian demokrasi. Menurut Abraham, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat artinya pemerintahan tersebut terbentuk karena adanya kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Contohnya pemilu. Nah, itu definisi menurut Abraham ya, dari rakyat. Oleh rakyat artinya rakyat mengawal kebijakan pemerintah. Contohnya yang bisa kita lihat adanya diskusi, seminar, dan unjuk rasa itu merupakan contoh-contoh dalam rangka untuk mengawal jalannya pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan itu sesuai dengan apa yang dijanjikan pada saat ia mau dipilih. Maka itulah arti oleh rakyat menurut Abraham. Untuk rakyat artinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus mensejahterakan rakyat dan melindungi rakyat. Nah, itulah definisi pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Tentu masih banyak definisi-definisi lain ya yang bisa kita ambil, bisa kita lihat di beberapa sumber atau referensi yang ada terkait pengertian demokrasi. Pada intinya, demokrasi itu adalah pemerintahan yang bersumber dari rakyat. Kemudian, untuk membandingkan lain pandangan yang lain, maka saya mengambil pandangan ahli Indonesia ya. Dalam hal ini adalah pandangan Meriam Budiarjo. Menurut Meriam, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan di mana kekuasaan tertingginya itu tetap pada rakyat. Nah, itu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kita bisa lihat bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Nah, karena di Indonesia itu pemerintahan yang mendapatkan tugas itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Itu sesuai dengan definisi oleh Abraham ya, dan Meriam juga. Nah, hal itu juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang demokrasi ya, yakni pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, itu mengidentifikasi bahwa Indonesia adalah negara penganut demokrasi.
Baik, kemudian kita membahas pada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, negara yang dapat dikatakan negara demokrasi apabila ia memiliki prinsip-prinsip demokrasi yang ada di slide-nya Bapak ini ya. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan itu dengan damai ya. Kemudian yang kedua, menjamin terselenggaranya itu perubahan secara damai. Kemudian yang ketiga ada pergantian pemimpin. Kemudian yang keempat, penggunaan kekerasan itu tidak boleh ya sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya perbedaan. Dan yang kelima adalah menjamin tegaknya keadilan.